Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Ternyata yang hadir hari ini banyakkan anak-anak muda. Mohon maaf saya harus pakai batik karena kirain ibadah umum banyak orang tua. Jadi kelihatan kayak Pak RT lagi memberi sambutan kepada kegiatan Karang Taruna, ya kan? Ya, jadi kadang-kadang hidup tuh dibuat indah loh Bapak Ibu. Nggak usah Bapak Ibu, brosis, tapi kayak partai. Jadi ngadepin hidup tuh ternyata indah. Yang menjadi ribet bukan Tuhannya, yang menjadi ribet kitanya. Kadang kita terlalu ribet dengan hal-hal yang gak penting, yang nggak perlu kalau bahasa Manadonya. Yang sejujurnya itu yang membuat kita lambat bergerak mengikuti ritme yang Tuhan beri. Karena kenapa? Karena kita anak muda. Pertimbangan kita di atas rata-rata. Kita udah pengen menonton konser Bruno Mars. Tahu-tahu ada bisikan bulan depan ada konser lagi. Yang hadir mungkin kaliber siapa ya? Avenged Sevenfold. Mongol banget tuh bro. Ya kan? Kita yang nggak jadi deh. Jadi kadang kita pingin begini, tetapi karena otak kita ribet dan mumet, akhirnya sia-sia teman-teman. Sama juga dengan Mongol. Jangan pernah berpikir bahwa Bang Mongol nggak pernah mengalami sesuatu yang berat dalam hidup. Sering saya mengalami sesuatu yang berat. Apalagi yang paling berat dalam hidup itu salah satu adalah gosip tentang saya berpindah agama. Saya sampai kaget digosipin Mongol itu udah nggak Kristen tuh, dia udah nggak percaya sama Yesus lagi. Saya sampai kaget, orang baru 2 hari yang lalu gue makan babi, kok digosipin gue pindah agama. Nah itu babi kecap yang kemarin gue hantem apa gitu. Kadang-kadang gosip lagi yang paling membuat Mongol kayak pingin gue acari orangnya, pingin gue tato bibirnya. Saya kumpul kebo. Saya bilang saya rumahnya bukan seperti Bro Raffi Ahmad 6.000 meter tanahnya. Rumah saya cuma 78 meter. Kamar dempet Pak. Nggak ada kamar 1 lantai 7, lantai mana, lantai basement. Gue mah dempetan kamar. Orang bilang, terus abang kumpul kebo. Orang masukin anjing aja susah, apalagi masukin kebo. Ya kan kadang-kadang suka nggak logik. Karena kenapa? Udah niatnya salah menuduh seseorang. Dan kita anak muda juga gampang terpengaruh. Lu tahu nggak Mongol itu ya Allah hedon banget. Dia kalau manggung nggak ada aksesoris. Ya saya harus pakai karena itu ciri khas Pak. Van Holtman saya tahu di rumah nggak mungkin pakai cincin 13M. Bener nggak? Saya kan pakai cuman manggung. Masalah itu asli atau tidak kan hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Anda nggak perlu tahu. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu. Karena kalengkong gua aja rantainya rose gold loh bos. Itu kalau dilem di pasar baru ditambah krum, dikirain kalung 80 gram itu. Padahal nggak nyampe 2 gram pas ditimbang. Apalagi kita anak muda kadang ribet. Ada yang terjadi dalam hidup selalu kita ngandelin orang. Ada yang ini, wah saya punya paman jenderal, wah om gua bupati. Semua kita wah om saya. Kalau di Manado tuh tape mama pe kakak, tape oma pe adik, semua tape. Gak ada dia bilang oh ini semua karena kebaikan Tuhan, gak ada. Selalu bawa tape. Padahal tape goreng akhirnya. Saya juga sama Bapak Ibu. Kalau saya pingin sukses dengan mengandalkan keluarga, nggak sukses hidup Mongol. Saya yatim piatu dari usia 45 tahun Pak. Teman-teman, saya nggak pernah ngerasain kasih sayang dicup-cup di kepala dari umur 4 tahun tersebut. Bahkan kalau nggak salah dari lahir saya belum pernah dicup-cupin kayaknya sama mama saya. Karena pas mama saya melahirkan 4 hari kemudian dipasung sampai mati.
Ada lain ya kan, anaknya bisa baca Alkitab gitu, ayat hafalan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara bisa itu paling kasihan. Tapi anak jago sekali. Kenapa mama kasih gula-gula? Saya nggak pernah Bapak Ibu. Saya nyampe Jakarta aja dari Manado. Kalau mengandalkan orang, nggak jadi apa-apa hidup Mongol. Anda pikir muka saya cocok jadi artis? Kenapa? Muka saya ini kalau jadi artis pasti korban jatuh dari pohon, ya kan? Tabrak mobil, kayak diganteng-ganteng serigala, cuman manggilin Aliando, bro, dihantam mobil, percak, mati Mongol, pulang. Atau sinetron yang paling keren tuh Naik Enak Turun Oga. Wah, itu senior Mongol main Om Indro. Saya jadi kuntilanak Pak, nggak ada dialognya. Serius loh teman-teman, kalau nggak percaya cari di Google. Saya cuma di atas pohon, oke ngol, action, gitu doang Pak. Saya katakan, ya ampun Tuhan, gue sinetron nggak ada yang bener. Main film, haleluya. Film pertama saya judulnya Mursalah, syuting di Sibolga. Itu tahun 2012 awal. Saya 2011 akhir jadi stand up. Saya ditelepon, Mas Mongol nanti tolong datang ya, kita PH-nya di Fatmawati area. Nanti Bang Mongol datang, kita mau casting Bang, kita lagi nyari pemeran utama 3 untuk sebuah film. Saya datang. Ya gimana? Ya saya mau casting nih. Oh skenarionya nggak usah Bang Mongol. Hah? Gimana mau suruh casting nggak ada skenario lah? Gua mau ngebaca Undang-Undang Dasar 45. Enggak Bang, abang cuma ngomong bah. Hah, bayangin Pak, yang lain harus. Oke, action. Jadi menurut kamu aku salah gitu? Nah, ya kan? Itu casting tuh. Kalau saya nggak begitu Pak, cuma disuruh ngomong bah. Gue kaget, ngomong bah apa ini bah? Nih Bang, oke Bang, action. Bah. Udah Bang, makasih ya Bang Mongol, makasih, nanti kita hubungi ya. Nih, gue juga nggak ada feeling bahwa Mongol akan menang nih menjadi pemeran utama di film tersebut. Karena saya juga bingung, kok disuruh ngomong bah. Ini film apa ini? Film hitam putih gitu, nggak ada dialognya, cuman bah. Tahu-tahu seminggu kemudian ditelepon, saya lagi mau ke Pekanbaru, Mas Mongol, kita ngubungin Mas Mongol bahwa Mas Mongol menjadi pemeran utama 3 untuk sebuah film. Nanti pemeran utama satunya adalah Rio Dewanto, pemeran utama 2 Titi Syuman, dan Bang Mongol adalah pemeran utama 3. Gue setengah mau lompat, bingung. Kok dialognya cuman bah? Ini gue udah pikir ini apa gue nyanti jatuh dari pohon terus teriak bah. Gue udah mikir nih, aduh ini gimana nih gue. Ini kalau di cuman bah. Ini gue apa mungkin gue tenggelam terus bah. Dan itu adalah saya adalah stand up komedi Indonesia pertama main film jadi pemeran utama. Bayangkan Pak, cuman dengan dialog bah. Teman-teman gue yang lain cuma jadi cameo, kelihatan lehernya doang dari belakang jalan, terus baru udah cut, pulang. Film pertama jadi bah. Film terakhir yang saya syuting adalah judulnya Gereja Setan. Anda tahu saya jadi apa? Setannya Pak. Bayangkan itu Pak. Kata sutradaranya sama wardrobe-nya, udah Bang Mongol nggak usah diapa-apain, kukunya aja ya Bang dicutek hitam, terus nanti agak serem ya Bang. Ya Tuhan Yesus, demi 180 juta Pak, ambil aja lah jadi setan. Jadi yang Lucifer ganteng si Jonas suaminya Asmiranda, Lucifer jeleknya gue. Gak apa-apa, yang penting duit masuk. Jadi orang gak suka nanya, kok bisa Bang Mongol berkarir sampai hari ini 13 tahun saya jadi stand up komedian, tak tergantikan stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Apalagi sekarang makin kenceng saya doang stand upnya. Kenapa? Karena Calontong jadi tim pemenangan, bahkan ketua, gak boleh terima job.
fokus memenangkan calon gubernur DKJ. Jadi otomatis semua Mongol yang ambil. Cuman sayang semua acara pemerintah kecil honornya. Udah gitu kadang-kadang ya nunggu APBD belum masuk-masuk. Jadi kita hari ini coba buka sama-sama teman-teman kitab Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Ini buat teman-teman anak muda nih. Yeremia 17 ayatnya yang kelima, kita baca secara serentak bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi dalam hidup kita tuh nggak boleh mengandalkan manusia. Mau pamanmu jenderal bintang 4, ommu gubernur, om anda menteri sekalipun nggak boleh kita andalin. Kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Karena kalau kita berpegang teguh kepada manusia, kadang kita kecewa. Kalau kita berpengharapan lebih kepada manusia, kita kadang bisa sakit hati. Jadi mendingan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Saya juga begitu teman-teman. Saya untuk jadi seorang seniman, saya pelajari stand up itu. Oh jadi abang sekolah? Nggak ada sekolahnya sebenarnya stand up komedi. Tapi di saat 2011 ada komunitas stand up di Jakarta lewat Komedi Cafe Kemang, saya belajar di situ. Orang tanya, kenapa abang jadinya belajar? Karena saya sempat manggung di Senayan City, seberangnya dulu ada Sevel, yang sekarang jadi tempat jual sate Taichan tuh yang ada lampu merah. Dulu ada Sevel, namanya Sevel Senayan. Saya dulu stand up di situ. Selesai stand up, dapat amplop warna putih, isinya duit 4 juta. Saya kaget. Ih, serius ini duit 4 juta? Bener bang. Gila, stand up 15 menit 4 juta bos. Sedangkan gaji Mongol sebulan 4 juta 280. Selisihnya cuma 280. Ini sebulan, ini 10 menit. Terus gue pikir, mana yang gue mau ambil ya? Yang sebulan 4.280.000, yang ini 10 menit. Mongol berhenti kerja, gue pelajari stand up. Itu tahun 2011 pak. Belum masuk TV, udah dibayar 4 juta. Sekarang 150 juta 15 menit. Jadi orang bilang enak yang kalau stand up, enak yang ketawa, yang pingin mati kita yang di atas panggung, nggak ada temen, nggak tahu ngelawakin apa nih biar orang ketawa. Tapi kenapa jadi lucu? IO-nya telepon, bang, udah lunas ya, gas. Lucu nggak lucu, duit masuk pokoknya. Jadi ngadepin hidup tuh dibawa santai, jangan dibuat mumet. Kita kadang mumet cuman karena perkara otak. Padahal otak kita cuman segede bapau pak. Otak kita kecil, tapi bisa mempengaruhi badan kita yang lebih besar daripada otak. Jadi mumetnya hidup manusia terletak di mana? Di otak. Otaknya kalau udah ngeheng, hilang sukacita sehari. Apalagi kalau dia putus cinta, sutet dinaikin. Ya kan? Banyak begitu kan orang kalau putus cinta. Apa namanya? Ulat di daun teh diajak ngobrol. Ada teman Mongol. Ada teman Mongol. Dia ke puncak. Terus nyampe di puncak dia mau nyari itu yang namanya apa? Itu yang ulet di daun teh. Terus dia teriak, suruh ulatnya manjat. Anda masih tahu iklannya? Masih tahu kan? Ternyata ulet bisa ngomong pucuk, pucuk, pucuk. Dia ngomong dia sama uletnya pucuk. Gue bilang ya Allah, kirain cuman kita yang gila. Ada lekotik gila satu. Jadi mulai hari ini khusus anak muda, jangan ngandelin teman.
Jangan ngandelin kawan, andelin Tuhan dalam hidup. Amin. Iya serius Pak, saya juga ngalamin. Dulu saya jadi stand up. Siapa yang membuat Mongol pengen jadi stand up? Saya belajar dari siapa? Dari Radit, Panji, dan Ernest Prakasa. Oh ternyata begini bikin materi stand up. Oh begini ternyata nyari stand up. Akhirnya saya ngambil pilihan. Saya stand up, materi paling utama adalah tentang diri. Saya nggak mau ngerosting orang. Karena kalau kita roasting bapaknya, ibunya nggak senyum, habis karir kita. Ya kan? Kita roasting bapaknya pas pampres di belakangnya nggak senyum, habis kita. Jadi yang saya cari adalah diri gua aja yang gua hina-hina. Ya kan jelek gitu ya. Gimana realita Pak? Di kita segini Pak, aduh. Kalau ada bom meledak, ada saya di situ, pasti saya yang ditangkap paling pertama. Serba salah muka seperti saya Pak. Di gereja ada hilang handphone aja semua ngeliatnya ke Mongol. Saya kenapa gue yang dituduh? Supaya nggak dituduh, apa yang kau pakai? Gunakan barang berwarna emas, pasti dianggap lu orang kaya. Padahal dia nggak tahu di belakang sama depan beda warna Pak. Diam-diam aja ya, soalnya lupa ngekrum hari Minggu. Saya baru datang kemarin pagi, nggak sempat ke pasar baru. Jadi nggak usah ngadelim siapapun. Wah temen gua nggak usah. Kenapa? Mika 7 ayat 5. Coba kita baca sama-sama. Karena ternyata kita mau berharap kepada siapapun, kita ngandelin siapapun, nggak ada untungnya. Mika 7 ayat 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah percaya, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Tuh jangan percaya sama temen, jangan ngandelin kawan. Dia temenan selama jajan dan nongkrong bareng Anda bayar, everything under control. Nggak kebayar, diungkit masa lalumu. Itu yang Mongol sekarang nggak pernah pulang Manado kalau Natal gara-gara itu Pak. Semua ngaku saudara. Di saat saya dulu gembel, hilang mereka. Di saat saya udah tajir, ngana pe oma den tape oma, berarti ngana ini kita pe keponakan. Ngana den kita pe anak berarti cucu basodara. Jadi sekarang kita pe anak mulai kelas 5 SD Mongol. Tolong bantu akang DP doi sekolah dan DP doi buku. Itu kalau 100 orang ngaku, ginjal Mongol hilang 1 bos. Gembel goceng jadinya saya. Karena semuanya pasti melakukan hal yang sama. Kadang dulu di Kelapa Gading di MKG 3 manggung di situ penuh. Pakai satpam kan ada polisi yang jaga. Kita mau pulang keluar dibawa mau ke mobil, ada di belakang. Ron. Kalau yang manggil Roni itu pasti keluarga. Yang manggil Mongol itu pasti temen. Dia manggil Ron. Kadang mas saya Roni Immanuel. Jadi siapa? Aduh Ron, Tuhan Yesus Manado tuh. Aduh memang anak Tuhan Yesus berkati nganape hidup sayangi. Aduh kasihan nganape mama kan nyandak lia. Mongol masih berarti bener saudara. Karena dia bilang mama Mongol nyandak lia. Karena kan mamaku udah meninggal. Aduh memang luar biasa. Kita ini kasihan nganape mama peta mangron. Temennya mama. Aduh Tuhan Roni, nganape mama dengan kita dulu satu sekolah, orang satu tanpa duduk. Gue langsung, serius tante, gue kasihan kita pe mama bagaimana? Aduh nganape mama cantik sekali Ron, dia tinggi, nganape mama om putih. Kita langsung lihat kulit. Lah kulit gue dapat dari siapa ya? Kalau lihat bapak gue di foto Cina, kan nggak mungkin hitam. Lama gue putih, bapak gue putih, kok anaknya ireng. Terus kalimat selanjutnya apa? Nggak tahu nggak apa yang dia bilang. Coba ngana inga-inga Ron. Gue langsung, di si ibu, nak lu masih SD sama emak gue suruh gue yang nginget. Kan gue belum jadi bu. Tante kita
itu belum ada kalau mama masih sekolah. Terus dia senyum kayak nggak ada dosa. Iyo, kita lupa kita ya orang mau minta sumbangan. Jadi ngadepin apapun saya tuh nggak pernah ribet. Ribetnya saya cuma satu loh Bapak Ibu, Anda ngajak foto. Khususnya para wanita. Haleluya. Foto angle kiri dia lihat kegemukan, dia pindah kanan. Dia kanan, dia suruh di belakang Mongol biar nggak kelihatan gendut. Kalau nggak dia ambil dari atas. Di gua kan bingung, ini sebenarnya lu maunya foto bagaimana sih? Belum lagi oma-oma, timernya nggak disetting. Nih, haleluya. Saya udah berapa kali foto pakai timer 20. Bayangkan itu Tuhan Yesus. Dari 20, 19, 18, 17. Ada yang narik, ayo kamu ngol sama saya dulu. Di sama nenek, iya sama Kiki. 15, 14, 13. Jadi yang hadiran ini puji Tuhan mudah-mudah ya, kalau ngajak foto jangan sampai 20. Gua ajak ribut. Gua suruh ambil persembahan lagi, beri yang terbaik. Karena kadang begitu kita. Ribet di enggak, mumet di enggak. Putus cinta, nangis. Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Saya juga waktu ditinggal istri nangis loh bos, sampai ingus meleleh gua sabet 1 kali. Lu siapa yang gak sedih? Orang kita lagi sayang-sayangnya. Putri baru lahir usia 4 bulan sehari. Kita malam baru doa merayakan ulang tahun anak. Besoknya kita harus ribut dan keputusannya gak nunggu sebulan. Hari itu juga kita harus berpisah. Stres kita bos. Kalau anak cowok, ini anak saya cewek. Anak cowok pasti enak banget bro. 3 bulan sekali beli baju jadi. 3 bulan sekali beli sepatu jadi. Anak cewek beda pak. Ampun, bando aja sama warna, tapi yang satu ada bulu-bulunya, beli dua-duanya bos. Serius, anak Mongol begitu. Dia lihat sepatu adik api yang bulat-bulat kecil, cherry. Ada gambar cherry satu doang. Ngetem, dia duduk di depannya. Kita langsung dia pulang, ayo. Kos kakinya lucu banget tau pi. Aduh Tuhan, kasirnya juga udah bisik-bisik. Itu kan si Mongol, stand up komedi termahal dia. Ini beban batin pak. Kalau nggak beli langsung pasti akan keluar lagi berita Mongol pelit banget terhadap anak sendiri. Belum lagi di belakang DPO mah anak lu cuma satu, ngana baku-baku hitung. Gesek jodang. Saya pernah ngomong sama temen, ini anak Mongol kalau nggak berhenti begini saya masukin panti asuhan. Serius. Tapi kesini kita baru sadar, oh justru itu yang memotivasi Mongol untuk tetap kuat bekerja, tetap mengandalkan Tuhan. Pak, saya nggak ada layaknya jadi artis pak. Ini banyak yang sini cakep-cakep noh. Anda lebih layak jadi artis. Serius, saya sampai hari ini nggak ada foto sama artis. Serius, saya pingin foto sama Syahrini, nggak ada foto saya sama Syahrini. Nggak enak nanti pas diposting, aduh artis sama sopirnya, jadi nggak enak banget. Serius, saya pernah foto sama cewek, mesra banget fotonya. Di sekarang udah jadi ex gitu ya. Ini pasti ceweknya didukuni nama Mongol. Ya Tuhan Yesus, kita foto sama cewek dibilang didukuni, kita foto sama cowok keluar lagi itu kan bener dia homo. Jadi lu suruh gua foto sama monyet gitu. Maksudnya kok sama cewek salah, sama cowok salah, masa gua foto sama nyamuk pak? Serba salah. Tapi mau bagaimana lagi? Saya nggak mau berpegang teguh atau mengandalkan teman. Saya nggak mau mengandalkan kawan. Saya mau hidup saya mengandalkan Tuhan. Manusia mau ngomong apapun tentang Mongol, selama saya berjalan menetapkan etika, moral dan hukum kujunjung tinggi, everything under control. Artis ngajak ngol, yuk ke Bali nongkrong di Atlas. Enggak. Saya kalau ada waktu lowong tidur, bangun, mabar. Itu doang kegiatan saya setiap hari. Tadi sebelum kesini aja sambil makan main Mobile Legend. Lumayan brawl dulu ya kan, 10 menit sekalipun AFK gitu. Nggak ada masalah, itu hiburan. Kan nggak mungkin kita main petak umpet di Jakarta. Mending Mobile Legend di kamar. Pingin beli hero, silakan.
Jadi nggak pernah ribet. Kenapa sih bang nggak boleh ngandelin temen, nggak boleh ngandelin sahabat? Karena Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Ada alasannya. Khusus anak muda hari ini, ada cool fitness. Ikuti, siapa tahu di situ kita banyak belajar. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Ada cool apa lagi ya? Ada banyak nih kegiatan cool-cool. Tuh keren banget. Belum ganti. Yeremia 9 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Baiklah setiap orang berjaga-jaga, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai penfitnah. Kalau saudara penipu ulung kayaknya nggak enak banget sih. Tapi emang saya sih banyak kejadian begitu. Oma sakit, ternyata oma sehat, tapi duitnya udah ditransfer. Mau marah dosa, ntar masa lalu gua diungkit lagi. Dulu lu kecil gua yang cebok-cebok, udah nggak apa-apa. Jadi kita nggak boleh berharap kepada siapapun, tapi kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Amin. Kenapa nggak boleh berharap sama manusia? Ada alasannya Bapak Ibu. Bukan nggak ada alasan, ada alasan. Anda juga jangan berharap sama Bang Mongol pasti dia lucu banget. Belum tentu. Tapi pernah nggak ya saya stand up nggak lucu? Belum pernah sih. Soalnya sampai orang mati aja gue pernah stand up, apalagi orang hidup, ya kan? Stand up yang paling enak selama Mongol berkarya adalah stand up di saat COVID. Itu enak banget stand upnya. Honornya diskon 50%. Tapi nggak ada beban karena semuanya di mute. Ya kan? Semua yang lain di Zoom nggak ada yang dibuka, semua di mute. Jadi kita ngelawak apaan gitu? Nggak ada kedengeran ketawa, diem semua. Kadang ada itunya akunnya, orangnya nggak ada. Tapi bayar lunas gitu. Jadi stand up mudah-mudahan ada COVID lagi. Jangan. Jangan, nggak bisa nongkrong. Tapi katanya kalau COVID lebih enak loh bro. Pembatasan kan 25 orang. Nah kalau COVID paling cocok ngapain? Pernikahan. Lebih murah budgetnya. Nggak perlu sewa gedung, nggak perlu sewa MUA. Hantem pakai bedak FIFA sendiri. Ya kan? Nah kalau nikah sekarang, wih bayar gedung rapi, belum touch up dan sebagainya, belum baju. Tapi kalau COVID Pak, beli baju di Hem juga jadi. Beli blazer atau jaket di Hem, di Zara, apa jadi 1,5 juta, nggak apa-apa jahit lagi kalau dia robek. Jadi saya kalau jalan-jalan ke luar negeri itu saya paling mumet tuh kalau udah dapat WA, jangan lupa oleh-oleh nih. Saya kayak langsung saya matiin handphone. Kalau di Asia mah enak, ke Singapura lu beliin gantungan kunci di Bugis juga 20 cuman $10. Nggak apa-apa, baru dipakai putus, nggak ada masalah. Saya kalau ke Singapura teman minta oleh-oleh, saya bilang oke tungguin ya. Sudah di mana Ngol? Udah nyampe Indonesia. Oleh-oleh mana? Ntar gue ke Mangga 2 dulu, ada jualan kaos I Love SG warna merah, ada tuh di Mangga 2. Ribet loh. Kemarin saya ke Papua, ada orang minta oleh-oleh, gue bingung oleh-olehnya apa ya dari Papua. Jasa koteka. Itu kan second Pak. Sama juga kan kayak itu apa yang kalau tahun baruan kita tiup trompet itu second. Siapa bilang nggak second? Itu udah ditiup sama yang jualan, yang bikin. Jadi kita ya ampun tukang jigong. Udah bekas orang itu. Aduh, itulah kenapa kalau Anda mau beri trompet cium dulu. Kalau permen karet berarti baru. Tapi kan
Ya Allah, berdosa. Tapi bang, ada paling banyak nongol tuh di IG. Saya IG pegang sendiri. DM itu saya selalu jawab tuh teman-teman. Yang nggak saya jawab adalah minta tolong pinjol. Banyak banget. Bang, saya kelilit pinjol, tolong boleh bantu. Semoga Tuhan Yesus menolong. Kalau saya nggak mungkin. Orang utang gua aja gua belum bayar. Jadi banyak banget. Ada lagi bang, saya udah 29 tahun bang. Coba bang tolong liatin, saya Libra bang, sionya ayam. Liatin bang, kenapa saya kok telat jodoh gitu. Saya langsung bilang, masa gue buka konsultasi? Saya langsung jawab, tidurlah obatnya. Kenapa bang kok kita disuruh tidur? Saya mau tanya, Adam sedang ngapain diciptakan Hawa? Ayo, Mongol tanya, Anda udah baca Alkitab di Kejadian, Adam ngapain Hawa tercipta? Tidur pak. Dia nggak lagi jangkul, lagi tidur. Dalam tidurnya terciptalah Hawa. Jadi Anda laki-laki yang hadir hari ini belum punya jodoh, apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Loh, kenapa tidur? Lah kan Mazmur yang bilang 127 ayat 2 kalau nggak salah, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidurlah pak. Jadi nggak usah kelayapan. Tapi tidur itu hanya berlaku buat mereka yang gantengnya seperti Adam. Kalau gantengmu seperti Mongol, cari. You must be seeking for your baby. Ngapain ikut tiduran ala muka lu? Terus kalau nyari cewek, cari hatinya, jangan mukanya. Karena muka perempuan sekarang banyak jebakan Batman. Korban skincare, dia nggak baca skincare itu hanya untuk muka, leher nggak masuk. Jadi ada berapa banyak cewek putih banget, coklat di sini. Itu kan kayak kaki kena knalpot ya pak ya. Ada hitam. Jadi jangan cari perempuan di hatinya. Kenapa? Karena perempuan itu penolong untuk hidup kita. Amin. Saya gagal dalam menikah, tetapi tidak pernah aku sesali kegagalanku dalam menikah. Karena Tuhan kasih Mongol seorang putri. Anakku sekarang kelas 1 SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang. Cakep gak? Keren. Anakku berusia baru 15 mau ke 16, tingginya udah 169. Cewek bro. Dia janji, aku nggak akan pacaran sampai aku lulus SMA. Tenang papinya. Tapi dia langsung bilang, tapi papi nggak boleh menikah sebelum saya lulus SMA. Stres bapaknya. Tuh ini anak dan kebanggaan. Anak saya putih, kulitnya cakep, sayang hidungnya ikut bapaknya. Anak saya pesek, serius, tinggi tapi kurang lebih 11-12. Saya bilang begini sama anak saya bercandain, Dek, nggak apa-apa kan ambil hidung papi, nggak apa-apa kan putihnya ngambil punya mami, tapi kan otaknya ikut papi. Pinter anak Mongol, sampai hari ini kelas 1 juara 1 terus coy. Keren banget, ngebanggain. Serius. Orang bilang wah Mongol enggak. Puji Tuhan, anakku janji, saya pun berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku nggak akan pernah mau hidup dalam gelimang dosa. Itulah Mobile Legend hiburanku. Serius pak, saya kalau kelayapan hilaf pak, suka masuk Gucci, keluar udah bawa 6 tas, iya kan? Nyampe di rumah bingung tasnya buat kapan, buat kemana. Jadi sekarang Anda kalau mau ke rumah Mongol, saya lengkap tas brand. Loro Piana saya juga punya, tapi 1 doang. Gucci punya 1, Louis Vuitton punya 1, Hermes punya 1, Bottega punya 1, itu juga 1. Sisanya palsu semua.
Saya beli tas mayoritas di mana? Di Ambasador, di belakang toko Mas Semanggi, di ITC-nya. Pokoknya kalau mau ke ITC cari toko Mas Semanggi, di belakangnya ada Cece jualan tas. 300.000 dijual, dengan foto bersama tinggal 175.000. Karena sama dia nanti diposting, ya kan? Sudah pulang ke Manado bawa tas Gucci, ketemu saudara, aduh pe bagus sekali ngana pe tas do Rone, itu rupa cocok pak kita. Dengan senang hatiku berpindah tangan karena 175.000. Kalau yang 60 juta gua mikir, apalagi kami Manado pesta dikit-dikit bungkus, bayangkan cucur di dalam Gucci. Ada ikan kembung bakar sayang di dalam. Aduh, bawa Hermes yang 43, cakep banget ya kan, Birkinnya cantik di dalamnya. Ada kue lapis, dibungkusnya pakai tisu. Yang gabung tisunya sama kuenya. Jadi sampai hari ini saya masih tetap berjalan pada koridor yang Tuhan tentukan. Nggak pernah aku meleng ke kiri maupun ke kanan. Kenapa bisa bertahan dengan iman? Karena aku andalkan Tuhan dan doa dari ibuku, dari Mami Mongol. Dia setiap hari selalu ngedoain Mongol. Dek, Mami tadi pagi ada puasa. Nanti Mami buka jam 12 siang. Karena Mami so 87 nggak bisa puasa sampai jam 6 sore. Jadi dia cuma puasa setengah hari. Tadi Mami so berdoa, langsung mau bilang so masuk 5 juta. Oh Tuhan, kenapa baik-baik sekali. Dia langsung bilang besok Mami puasa ulang. Dia tiap hari puasa 5 juta hilang. Hari ke-60 saya yang miskin, habis duit. Jadi teman-teman gak usah terlalu ribet dalam hidup. Andalkan Tuhan. Jangan, wah saya punya ini, teman saya begini, gak usah. Gak boleh berharap kepada manusia. Kenapa? Yesaya 2 ayat 22 ini ayat terakhir. Karena habis ini kita akan persembahan, betul? Nggak ada persembahannya ya? Wah, ibadah orang kaya. Ingat ya, persembahan itu cuma satu prinsipnya, beri, jangan pikirkan. Kadang kita kalau mau persembahan mikir dulu, enggak, Tuhan suruh beli. Yesaya 2 ayat 22. Ini kebalik bang, ini kayaknya togel nih. Oke. Ini ayat terakhir ya. Yesaya 2 ayat 22, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan berharap pada manusia, sebab ia dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ingat, manusia itu apanya yang mau diharapkan? Orang dia cuma dari hembusan nafas. Nafas dicabut, apa yang terjadi? Metong, meninggoy, kata anak Jaksel. Iya tuh. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Teman-teman singers, pemain musik, disilakan kembali ke tempat masing-masing. Apa yang perlu kita lakukan? Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Saya baca buat Bapak Ibu semuanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kita jangan pernah berharap kepada manusia, karena semuanya hanya semu. Tetap kita berharaplah kepada Tuhan, berpegang teguhlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi buat generasi muda, keluarga dewasa muda, anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, ingat, sumber pengharapan kita hanya Yesus Kristus. Sumber sumber dari segala sumber hanya Yesus Kristus. Peganglah itu, percayailah itu, dan yakinilah, maka Tuhan akan membuat hidupmu menjadi diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.